harta kita di sana ada haknya orang lain yang kita nikmati. Maka orang tua bahasanya simpel, ulah ditenden lamun boga, jangan disimpan kalau ada, segera keluarkan. Boleh jadi itu adalah hak orang lain. Maka musik yang paling Allah murka, musik yang paling Allah benci bukan gitar meseling, bukan dangdut. Ada musik yang paling Allah benci, mana? Gesekannya garpu sendok piringnya orang kaya kedengar tetangganya kelaparan. Itu paling Allah benci. Ada orang kaya poya-poya makan enak-enak, tetangganya yang kelaparan kagak menikmati, malah bekas makannya digigit kucing dibawa ke rumahnya si fakir. Wah ilah. Maka gesekannya sendok garpu piringnya orang kaya kedengeran dengan orang miskin, itulah musik yang paling Allah murka. Padahal kiri kanan delapan belakangnya mereka ada orang-orang yang sedang kelaparan perlu dibantu. Maka kata orang tua, tong ditenden lamun boga. Lamun kalau ada kelebihan rezeki, Allah titipkan kepada kita, di dalam apa yang kita nikmati ada hak mereka. Bersihkan dengan sedekah, bersihkan dengan infak, bersihkan dengan zakat. Bila mana harta adalah racun, zakat adalah penawarnya. Keluarkan zakat, keluarkan infak, keluarkan sedekah, maka harta akan bersih. Alhamdulillah. Maka kalau kita ngasih, nggak bakal minta. Namanya kita ngasih, yang kagak boleh mah minta. Kayak minta dah, gila. Kalau mau bisa nyanyi, latihan nyanyi. Kalau mau bisa nyupir, latihan nyupir. Kalau mau bisa renang, latihan renang. Kalau mau ngaji, belajar ngaji. Kalau mau jadi orang kaya, latihan ngasih. Yang mana orang kaya ngasih, bukannya minta. Kalau ada orang kaya ngaku kaya tapi masih minta, itu namanya latihan miskin. Di mana-mana orang yang minta mah orang fakir miskin di bawah tangannya. Kalau mau kaya taruh di atas, ulah minta, yang kudu mangas ngasih. Maka kata para ulama orang tua, tong minta lamun teu boga, sok sanajan teu boga kudu bisa mere. Pasti ngerti ini? Mere. Jangan minta kalau enggak punya, walaupun kita enggak punya, kalau bisa mah bisa ngasih walaupun kita enggak. Kalau kita punya bisa ngasih, biasa orang kita punya. Tapi kalau hidupnya pas-pasan, cukupnya, tapi masih bisa, itu yang hebat. Luar biasa itu. Oh, paling tuh. Maka biasa di luar. salah satu kebahagiaan itu simpel karena kita yang menciptakan. Maka orang tua mah karena orang tua dulu ngaji pakai, bukan ngaji giping. Ngajinya jarang tapi makainya sering. Ngajinya mah seminggu sekali. Ngajinya jarang tapi makainya sering. Zaman sekarang ngajinya sering, makainya sering. Alhamdulillah. Jangan hilangkan apa? Ngajinya sering, kudu sering dipakainya. Maka Allah mengulang-ulang ayatnya, Fadi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika kita mampu membantu padahal kita berhak dibantu.
Ketika kita bisa ngasih padahal kita kekurangan, itu ada kepuasan batin. Yang begitulah, walaupun dia enggak punya kasur, tidurnya nyenyak. Tapi betapa banyak orang yang punya kasur tapi tidak bisa tidur. Kenapa? Gelisah. Kenapa? Tidak ada kepuasan di dalam hatinya. Maka zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hadirin rahimakumullah, majlis silaturahmi ini majlis watawasau bil haq watawasau bis sabr. Senantiasa kita mengingatkan, senantiasa kita saling memotivasi, karena orang yang Allah cinta, orang yang Allah senangi, ketika masih banyak teman tetangga kita yang ngajak ngaji. Kalau kita pengen tahu Allah redho gak sama kita, Allah seneng gak sama kita, gampang ngeceknya. Kalau masih banyak yang ngajak ngaji, banyak yang ngajak ke masjid, ke musola, kalau salah ada yang negur, kalau belok ada yang melurusin, kalau kita lalai ada yang nuntun, berarti Allah masih peduli sama kita. Tapi kalau tetangga udah kagak ngajak ngaji, enggak ada yang ngajak ke masjid, ke musola, salah enggak ada yang negur, belok dibiarin baik, masuk nyuksep ke jurang kok sabudakei, yang begini Allah udah masa bodoh. Maka hidup itu senantiasa membutuhkan saudara. Inilah namanya syafa'atul muslimin, pembelaan dan pertolongan orang-orang mukmin. Maka kenapa manusia kadang-kadang terjatuh? Allah ingetin manusia enggak selamanya berdiri, enggak selamanya di atas, makanya jatuh. Kenapa kita jatuh? Karena enggak selamanya di atas, enggak selamanya berdiri. Mengingatkan kenapa jatuh, itulah manusia. Enggak selamanya jaya, enggak selamanya sukses. Yang sehat bakal sakit, yang muda bakal tua, yang hidup bakal mati. Semuanya akan mengalami kelemahan faktor-faktor fitnah sunatullah. Tapi kadang-kadang untuk mencari teman sahabat yang baik, ulama ngasih tahu. Kadang-kadang kita harus pura-pura jatuh, padahal mah kita nggak jatuh. Tapi kadang-kadang kita pura-pura jatuh supaya kita tahu siapa yang menjulurkan tangan dan siapa yang tepuk tangan. Paham Pak? Kadang-kadang kita harus pura-pura jatuh, pura-pura bermasalah, pura-pura kagak punya duit, pura-pura pusing, pura-pura stres. Kita pengen tahu siapa yang perhatian, peduli, nolong sama kita, siapa yang menjulurkan tangan, siapa yang tepuk tangan. Itulah seleksi bagaimana orang-orang yang beriman, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dijauhkan balai dan musibah, dijauhkan malapetaka dan celaka, dihindarkan orang-orang yang syirik, orang-orang dolim, orang-orang dengki. Allah selamatkan, Allah jaga lahir batin kita. Al-Haniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.